Hari ini kita bicara tentang cinta. Semua tentang cinta. Cintaku, cintamu, dan cinta kepadanya. Cinta kepadanya. Nya yang huruf besar. Saya kasih tahu. Hati itu punya pekerjaan. Dan pekerjaannya hati adalah mencintai dan membenci. Jika ia dipersembahkan kepada yang semestinya, maka hatimu akan bercahaya. Maka hatimu akan menjalani pekerjaannya. Ia menjalani taatnya hati. Ia akan menjalani sujudnya hati. Yang kata Imamul Haddad, al-qalbu idza qad sajad ma yarfa' ba'dahu abada. Hati kalau sudah sujud tidak akan pernah terangkat sesudahnya sama sekali. Hati kalau udah sujud nggak ada duduknya. Hati kalau udah sujud nggak ada bangunnya. Sujud terus kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada cinta yang semestinya. Ini ditanyakan oleh muridnya Imam Al-Haddad kepada Imam Al-Haddad, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad sahib ratib, yang menulis banyak kitab ulama terkemuka pada zamannya. Ya Habib, alil qalbi sujud. Habib, kita udah tahu nih sujudnya badan, tapi saya mau tahu Habib, apakah hati ada sujudnya? Habib Abdullah tersenyum kemudian menjawab, al-qalbu idza qad sajad ma yarfa' ba'dahu abada. Hati kalau sudah sujud tidak akan pernah terangkat sesudahnya sama sekali. Hati kalau sudah sujud, sujud terus-terusan. Hatimu, hatiku kalau sudah sujud, ia akan sujud terus. Karenanya kamu melihat para ulama-ulama Allah, para aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala, bahkan di luar salat pun kita masih melihat mereka khusyuk. Bahkan di luar salat pun kita masih melihat mereka hadir sama Allah, hadir bersama dengan Allah. Kenapa? Sebab hati mereka senantiasa sujud kepada Allah. Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri alaihi ridwanullah, beliau mengatakan, mundu 30 sanah ma kallamtu ahada innama kallamtu rabbi. Sejak 30 tahun terakhir masa hidup saya nggak pernah ngobrol sama orang, saya nggak pernah bicara sama orang. Saya selalu berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Murid-muridnya berkata, illa kallamtani ya Syekh, tapi engkau berbicara dengan kami wahai Syekh, engkau mengobrol dengan kami wahai Syekh. Sayyidina Sufyan menjawab, la, enggak, kelihatannya memang saya sedang berbicara dengan kalian, tapi setiap ucapan saya meniatkannya sedang berbincang, berbicara, bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Sayyidina Syekh Abu Bakar ibn Salim alaihi ridwanullah, saudaraku sekalian, mundu 40 sanah, sejak 40 tahun terakhir masa hidup beliau, la yura illa mutawarrikan. Kalau sujud senantiasa, kalau duduk senantiasa duduk tahiyat akhir. Kalau duduk selalu duduknya duduk tahiyat akhir. Di luar sholat ngobrol sama tamu, duduknya tahiyat akhir. Ngobrol sama anaknya, duduknya tahiyat akhir. Sama istrinya tahiyat akhir. Sama siapapun. Sampai murid-muridnya bilang, di saat akhir kehidupan beliau udah tua gitu, dia bilang, ya Syekh, kami ini kan keluargamu sendiri, nggak usah sungkan-sungkan Syekh, duduk yang enak aja, sandaran, selonjoran, santai aja Syekh, kami kan hanya murid-muridmu,
Nggak apa-apa Syekh, pastinya capek duduk tidak bersandar seperti tahiyat akhir begitu. Syekh Abu Bakar bin Salim mengatakan, hadza jalsatul abad inda maulah, hadhihi jalsatul abad inda maulah wa ana jalisun inda maulaya. Ini duduk tahiyat akhir adalah duduknya seorang budak di hadapan tuannya, dan saya senantiasa sedang duduk di hadapan Tuhan saya. Hati mereka sudah sujud. Kenapa hatinya sujud? Mereka meletakkan cinta dan benci pada tempat yang sesungguhnya. Hatinya sudah bekerja, hatinya sudah totalitas, hatinya sudah mengerjakan yang semestinya dikerjakan oleh hati. Mencintai Allah, mencintai apapun dan siapapun yang mendekatkannya kepada Allah, dan membenci yang semestinya dibenci. Siapa yang semestinya dibenci? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innasyaitana lakum adu fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya setan adalah musuh kalian, maka jadikanlah dia musuh. Yang menggodamu, yang merusak hatimu, yang merusak ibadahmu, yang setiap kali kamu terbangun di waktu malam kamu lihat jam menunjukkan pukul 3, dia sudah mulai berbisik padamu, masih malam, masih malam, masih malam, belum subuh, tidur aja lagi. Tapi kan ini waktunya tahajud, setengah jam lagi dah, tidur lagi. Pas bangun-bangun udah habis waktu tahajudnya. Pernah begitu? Pernah apa sering? Sering apa selalu? Setan, inna syaitana lakum adu fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya setan adalah musuh kalian, maka jadikanlah dia musuh. Kalau ada sesiapapun yang hendak kamu benci, bencilah setan. Jangan malah setannya nggak kamu musuhi, malah kamu sama setan jadi bestie. Apa aja yang dipengenin setan dikerjain. Yuk kita ngomongin orang, gas. Ayo kita labrak tuh orang, ayo. Cepet banget kalau urusan kerjain dosa. Ama setan diajakin, omelin aja suami kamu tuh. Suami nggak tahu diri, dia nggak bersyukur hidup di dunia dapat bidadari. Bidadari mana yang temenannya sama setan? Apapun yang dipengenin sama setan kamu kerjain, kurang besti apa itu? Satu-satunya yang Allah izinkan kita untuk memusuhinya adalah setan. Satu-satunya yang Allah izinkan kita untuk memusuhinya adalah setan. Jadi kalau mau musuhin orang, gara-gara apapun aja, gara-gara nomor HP kamu diblokir, gara-gara dia selalu nyinyir. Kalau kamu mau musuhin orang, lihat dulu setan apa bukan. Kalau bukan setan, kamu tidak diizinkan Allah untuk memusuhi dia. Ustazah, setan sih bukan, tapi kelakuannya mirip. Bukan, dia bukan setan, dia umat Nabi Muhammad. Hanya saja keadaannya sedang terfitnah, hanya saja keadaannya sedang mengikuti dorongan hawa nafsunya, sehingga ia memilih jalan yang salah. Kamu tidak semestinya memusuhinya. Yang perlu kamu doakan adalah mendoakan dia. Insya pekerjaannya hati membenci, dan sekali lagi kamu hanya boleh atau kamu hanya diizinkan untuk membenci
benci makhluk di atas muka bumi ini hanya kepada setan. Bukan setan hantu ya, melainkan setan yang selalu membisik-bisiki kita mengerjakan kemaksiatan dan dosa dan mencegah atau menunda kita mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mau sholat sunnah dia nggak bolehin, kalaupun kita tetap mengerjakannya dientar-entarin sama dia, ditunda-tunda, tar aja deh sampai habis waktunya. Kalaupun mulai kita kerjakan, dia meminta kita untuk cepet-cepetan ngerjainnya. Ulah setan tuh bisik-bisikin hati kamu. Ini termasuk saat ini juga. Ada yang sambil dengerin saya, handphonenya tiba-tiba bunyi dari Shopee. Katanya setan, liatin tuh kayaknya penting, belanjaan kamu tuh kayaknya. Ada yang begitu? Mana orangnya? Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita, Allah jauhkan kita, Allah menangkan kita menghadapi bisikan-bisikan setan. Amin ya rabbal alamin. Ada doanya tuh diajarkan sama para ulama. Allahumma innaka sallatta alaina aduwan basiran bi'uyubina muttali'an ala awratina yarana huwa wa qabiluhu min haitsu la nara. Allahumma fa'ayishu minna kama ayastahu min rahmatik, gannithu minna kama gannattahu min afwik, waba'id bainana wa bainahu kama ba'adta bainahu wa baina jannatik. Keburu? Enggak. Itu doa menjauhkan kita dari setan. Allahumma innaka sallatta alaina aduwan basiran bi'uyubina. Ya Allah, engkau telah kuasakan kepada kami musuh basiran bi'uyubina, dia mengetahui aib-aib kami. Yarana huwa wa qabiluhu min haitsu la narah, dia dan kelompoknya, yaitu setan-setan ini, bisa melihat kami ya Allah, sementara kami nggak bisa melihat dia. Allahumma fa'ishu minna kama ayastahu min rahmatik. Ya Allah, buat dia putus asa dari kami sebagaimana engkau telah buat dia putus asa dari rahmatmu. Gannithu minna kama qannattahu min afwik. Ya Allah, jadikan dia putus harapan dari kami, gak punya kesempatan kepada kami sebagaimana engkau telah membuat dia tidak punya kesempatan terhadap ampunanmu. Ba'id baini wa bainah kama ba'adta bainahu wa baina jannatik. Jauhkan aku darinya ya Allah sebagaimana engkau telah jauhkan dia dari surgamu. Doa minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dari godaan setan. Jadi kalau ada teman ngajakin belanja, kalau ada teman ngajakin gosip teman yang lain, Allahumma innaka sallatta alaina aduwan basiran bi'uyubina muttali'an ala awratina. Ustazah nggak hafal, kalau gitu dipendekin aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dah gitu aja dah. Ngajarin ibu-ibu mah. Betul ya? Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan. Benci hanya boleh kepada syaitan. Cinta kepada siapa seharusnya rasa itu kamu persembahkan. Saya kasih tahu kenapa di masa remaja orang mengalami masa jatuh cinta. Saat kamu berdebar-debar hati ketika melihatnya, saat nafasmu menjadi tak teratur ketika kamu mendengar suaranya, saat ketika bahkan tidak di hadapan dia, ngelihat apapun jadi terbayang-bayang dirinya. Ngelihat donat ingat dia, ngelihat jeruk ingat dia, melihat awan ingat dia, gitu kan? Kenapa?
Kenapa Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan kepada kita rasa jatuh cinta? Adalah karena Allah hendak mengenalkan pada dirimu, Allah hendak memberitahu padamu, dek simak, anak-anakku simak, ketika kamu jatuh cinta adalah cara Allah mengenalkan dirimu, memberitahu padamu bahwa hatimu normal, hatimu bisa secinta itu. Tapi bukan buat kamu ikuti, itu pelajaran buat kamu ambil. Itu adalah cara Allah memberikan ilmu kepadamu. Karenanya Allah juga sesudahnya akan mengenalkan kepadamu tentang patah hati. Sesudah jatuh cinta, nanti kamu akan kenal. Buat adik-adik nih, kalau buat emak-emak udah biasa. Sesudah jatuh cinta, berapa lama kemudian Allah akan mengenalkan kepadamu rasanya patah hati, rasanya kecewa karena cinta. Kenapa? Karena Allah hendak membisikkan dalam dirimu, cintamu seharusnya bukan untuknya, melainkan untukku. Tiap kecewa, tiap patah hati, tiap hatimu merasa terluka atau kamu merasa cintamu dihianati, itu adalah uluran tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah uluran tali yang Allah Subhanahu wa taala mengulurkannya kepadamu untuk menarikmu kembali kepadanya. Seolah Allah hendak berkata, lihatin, kalau cintamu sama manusia, manusia bisa meninggalkanmu. Sebab seharusnya cintamu adalah untukku. Seharusnya cintamu adalah untukku. Yuk, belajar, terus belajar, mempersembahkan hati kepada yang semestinya. Yuk belajar, terus belajar, mulai menempuh jalan hidup yang sesungguhnya, meletakkan cinta kepada yang semestinya dicintai, bukan kepada yang selainnya. Cintai Allah. Ahibbullah lima yaghdukum bihi min ni'amih wa ahibbuni li hubbillah wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Cintai Allah, kata Nabi Muhammad, sebab Allah telah memberikan kepadamu berbagai kenikmatan dalam hidup. Cintai aku karena cintamu kepada Allah, dan cintai keluargaku karena cintamu kepadaku. Maka kalau saya ditanya, kenapa kita harus mempersembahkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Satu, karena Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan, kebutuhan, kehidupan, keperluan selama ini kepadamu. Bu, kalau ada orang tiap pagi kerjaannya datang ke rumahmu, langsung ke dapur, dia bilang, hari ini apa yang diperlukan? Cabai habis ya, bawang habis, oh gas habis juga, apalagi nih yang habis? Minyak goreng, apalagi yang habis? Hari itu dia bawain belanjaan, besoknya lagi dia datang lagi, oh apa sekarang yang habis hari ini? Dia bawain lagi, beras hari ini habis ya, dibawakan, besoknya lagi dibawakan, besoknya lagi dibawakan. Bahkan misalnya dia datang, nih kayaknya kompor kamu udah rusak, udah mulai nggak bagus, digantikan buat kamu kompornya yang lebih bagus. Nih kayaknya kulkas nih udah nggak dingin ya, besoknya lagi digantiin kulkas yang dingin.
secara otomatis nggak mungkin kamu nggak sayang, nggak cinta sama orang tersebut. Betul? Pasti kamu akan cinta sama orang tersebut. Pasti. Nggak bisa nggak cinta sama orang itu. Ya gimana enggak? Semua kebutuhan kamu dia penuhi. Bu, yang membuatmu tertidur di waktu malam adalah Allah. Yang membangunkanmu di waktu pagi adalah Allah. Yang membuat matamu bisa melihat adalah Allah. Yang menggerakkan jari jemarimu adalah Allah. Yang menghembuskan nafas dalam dirimu adalah Allah. Yang membuat bahkan kulitmu, pori-porimu dapat bernafas, memanjangkan rambutmu, memanjangkan kulitmu, memanjangkan kukumu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mencernakan makanan yang masuk dalam perutmu, kemudian menyaringnya, menjadikannya sebagian menjadi darah, menjadikannya sebagian menjadi nanah, kemudian mengeluarkan darinya ampas-ampasnya menjadi kotoran, kotoran-kotoran yang cairan menjadi air seni, kemudian mengeluarkannya dengan cara yang paling mudah adalah Allah. Kamu bahkan tidak bisa bernafas kecuali dengan hembusan darinya. Kamu bahkan tidak bisa makan kecuali dengan tangan darinya, mulut darinya, gigi darinya, lidah darinya, ludah darinya, kerongkongan darinya. Kamu bahkan gak bisa makan kecuali dengan rezeki darinya juga. Dan sesudah makan Allah berikan kepadamu minum darinya juga. Saudariku sekalian yang saya muliakan, bagaimana mungkin kamu tidak mencintainya? Setiap orang semestinya cinta kepada Allah, kecuali jika dia tidak mengerti, tidak menyadari, atau tidak peduli. Semoga kita tidak menjadi hamba yang seperti itu. Manusia yang paling cinta sama Allah namanya Sayyiduna Muhammad, baginda kita paling cinta. Setiap pagi beliau datang ke rumah istrinya, kemudian bertanya, halakum min ghadah, apakah kalian punya makanan hari ini? Tanya, karena nggak selalu punya. Nabi nggak tanya sama istrinya, suguhin makanan buat saya, nggak gitu. Halakum min ghadah, kata Nabi. Kalau istrinya bilang, bala ya Rasulullah, ada wahai Rasul, kata Nabi, boleh dihidangkan. Tapi kalau dibilang nggak ada wahai Rasulullah, Nabi Muhammad akan berkata, idan nahnu shaimin, kalau kita puasa aja ya. Makanya Imam Syafi'i mengatakan dalam fikih bahwa puasa sunnah itu nggak harus niat dari malam, cukup niatnya ketika sebelum duhur udah cukup. Tapi kalau lepas duhur nggak bisa, nggak cukup. Jadi kalau misalnya ada orang habis sholat subuh dia tidur, bangun-bangun jam 3 sore, terus dia pikir, tanggung ya, maghrib tinggal 3 jam, puasa nggak sah puasanya, karena niatnya dia laksanakan sesudah duhur. Tapi sebelum duhur boleh, karena Nabi Muhammad seperti itu. Seringkali puasa sunnahnya nggak niat dari malam, tapi begitu tahu bahwa nggak punya makanan, baru Nabi Muhammad berpuasa dan mengajak keluarganya untuk berpuasa. Idzan nahnu shaimin, kata Nabi, kalau gitu kita puasa aja. Satu hari Nabi Muhammad bilang sama istrinya, halakum min ghadah, kita punya makanan hari ini? Ada Rasulullah, kita punya roti. Roti itu kalau di Arab kayak nasi gitu. Habis suguhin roti, kering ya, rotinya keras, karena memang hanya terdiri dari gandum yang ditumbuk kemudian dibakar, diadonin kemudian dibakar, nggak pakai apa-apa, memang kayak nasi gitu. Perlu lauk. Nabi tanya lagi, halakum min idam, apakah kalian punya lauk hari ini? Wah, nggak ada Rasul illal khal, kecuali cuka. Nabi Muhammad bilang, ahdiru, ya udah deh, suguhin cukanya, suguhin cukanya.
Nabi ambil roti, dimakan pakai cuka, dicelup cuka, kemudian dimakan. Istrinya aja yang menyuguhin, nggak pernah tahu rasanya. Istrinya yang liatin aja. Subhanallah. Hati yang penuh cinta ini ketika memakan makanan yang sebenarnya rasanya kurang enak pastinya, roti kering cocol cuka, itu udah nggak enak pasti. Tapi hatinya Nabi Muhammad, hati yang penuh cinta, melihat rezeki bukan kepada rezekinya, tapi melihat kepada Razzaq, siapa yang memberikan rezeki tersebut. Nabi hatinya selalu tersambung dengan Allah. Karenanya ambil roti yang kebayang Allah telah memberikan kepadaku rezeki hari ini. Cocol cuka, ya Allah makasih. Makan sambil ingat Allah, bismillahirrahmanirrahim. Sampai sesudah beliau selesai memakannya, istrinya nanya, gimana rasanya wahai Rasul? Nabi Muhammad pun menjawab sembari tersenyum, jawaban dari hati yang penuh cinta kepada yang memberi rezeki, yang memberi makanan. Beliau menjawab, ni'mal idamul khal, saya baru tahu ternyata lauk paling enak adalah cuka. Ternyata lauk paling enak adalah cuka. Saudaraku sekalian saya muliakan, sebab Nabi ketika makan nggak lihat makanannya, tapi lihat siapa yang memberinya makan. Para istri dikasih sama suaminya berapapun, ingat, pemberi sejati bukan suamimu. Suamimu hanyalah kepanjangan tangan. Pemberi yang sejati, al-mu'ti, sang pemberi itu hanya satu. Yang ngasih kepadamu rezeki hanya satu, namanya Allah subhanahu wa ta'ala, jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Maka kalau kamu ngomel-ngomel sama suami, kalau kamu marah-marah sama dia, kalau kamu terus-terusan menuntut dia untuk memberi lebih daripada apa yang selama ini dia beri, artinya kamu sedang tidak terima dengan rezeki yang Allah subhanahu wa ta'ala bagi. Artinya kamu sedang kufur terhadap nikmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mensyukuri nikmat yang khawatirnya malah akan semakin sedikit rezeki yang Allah bagi padamu. Sebab katanya Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu syukuri niscaya aku tambahi. Kalau kamu ingkari, kufur terhadap nikmat, maka niscaya azabku sangat pedih. Dan bagian dari azab tersebut adalah dicabutnya kenikmatan yang sebelumnya Allah berikan padamu. Makanya kamu lihat, yang miskin tambah miskin, yang susah tambah susah. Kenapa begitu? Ngomel mulu, protes mulu. Dikasih sama suaminya, maaf ya hari ini rezekinya cuman segitu. Kamu tuh suami cap apa sih? Coba dong, kayak teman-teman saya tuh suami-suaminya pada ngajakin istrinya ke luar negeri. Saya nggak usah lah diajakin ke luar negeri, diajakin jalan-jalan ke kebun raya gitu, atau ke mall. Masya Allah, Masya Allah. Jangan tidak mensyukuri nikmat itu menjadi penyebab Allah memberikan azab kepadamu. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada hati kita rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Syukuri Allah. Sebab Allah memberikan kepadamu berbagai macam kenikmatan. Dan Allah tuh, ustazah, masalahnya ustazah, saya tuh seringan dikasih Allah tuh yang gak enak itu ustazah. Masa sih? Iya ustazah, enggak. Kamu aja yang lupa ngitung yang enak-enak, pas giliran yang gak enak baru kamu hitung. Makanya jadi berasanya kayak banyak yang gak enaknya. Padahal
Kalau kamu lagi sakit perut, mata kamu nggak sakit, kepala kamu nggak sakit, hidung kamu nggak sakit, mulut kamu nggak sakit, kaki kamu nggak sakit, yang lain-lain nggak sakit, cuman yang itu aja yang lagi dikasih sakit sama Allah SWT. Kamu aja yang berasa kayaknya sakit terus-terusan gitu, padahal nggak gitu, nggak gitu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau menghitung nikmat Allah SWT, niscaya kalian tak akan pernah mampu menghitungnya. Cuman masalahnya kita suka nggak nganggep nikmat, begitu dapat susah baru kita anggap, akhirnya jadi yang kelihatan cuman susahnya itu aja. Padahal Allah memberikan kepadamu kenikmatan yang bertubi-tubi. Coba lihat dirimu itu, coba lihat dirimu itu. Saudaraku sekalian saya muliakan, badan yang sehat, keluarga yang ada, semuanya kenikmatan. Kamu hari ini bisa duduk di masjid ini, mendengarkan saya, melihat saya, biasanya cuma bisa dengerin dari YouTube. Nikmat apa enggak nikmat? Nikmat. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab sebagian manusia dibiarkan Allah terjatuh dalam maksiat. Sebab sebagian orang saat ini Allah biarkan berada dalam jalan dosa. Tapi kamu dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk hadir duduk di tempat yang mulia, melaksanakan pekerjaan yang mulia, menuntut ilmu agama, mendengarkan tentang Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kalau kamu hitung-hitung dari sekian miliar manusia, Allah memilihmu menjadi hambanya. Saya sih kalau ingat ini GR saya, besar hati saya tiap kali mengingat hal ini. Teman saya cerita, dia tinggal di negeri barat. Dia bilang, saya ingat satu hari saya ada di jalanan kota yang sangat padat. Saya lagi jalan di situ, terus saya liatin orang-orang. Di antara mereka yang berlalu lalang ini, ada yang sibuk memikirkan pekerjaannya, ada yang sibuk memikirkan pasangannya, suami atau istrinya atau pacarnya gitu. Di antara mereka ini, ada yang lagi memikirkan pakaiannya, memikirkan pengen beli ini, pengen beli itu. Di antara mereka yang lalu lalang di jalanan tersebut, ada yang sedang memikirkan dosa, ada yang sedang memikirkan kesehatannya, ada yang sedang memikirkan tubuhnya, ada yang sedang memikirkan, saya mau operasi plastik untuk nambahin mancung hidung saya. Dia bilang, saya jalan, saya liatin orang-orang, kemudian saya berpikir, ya Allah, semuanya memikirkan makhluk, sementara saya diperkenankan Allah untuk berjalan di atas buminya, sedangkan saya mengingat penciptanya. Mereka semua mikirin orang, mikirin pakaian, mikirin urusan pekerjaan, mikirin rumah, mikirin ini, mikirin itu. Yang menciptakan semua itu, saya berjalan sambil Allah, Allah, Allah. Dia cerita pada saya, saat saya menyadarinya, saya pun berjalan dengan membusungkan dada. Seraya mengatakan, Allahumma anta rabbi wa ana abduka. Ya Allah, Engkau Tuhanku, aku anmu ya Allah. Dan saya merasa menjadi orang yang diberi Allah kenikmatan yang luar biasa besarnya. Bu, saya pergi kemana-mana, saya jalan kemana-mana, saya liatin pemandangan-pemandangan indah di atas muka bumi ini. Saya pergi ke Gunung Fuji di Jepang, saya pergi ke Queenstown di New Zealand, saya pergi ke Labuan Bajo di Indonesia, Raja Ampat di Papua Indonesia, Bali, Lombok,
Saya pergi ke berbagai macam tempat. Saya pergi ke tempat-tempat terindah di atas muka bumi ini. Tapi kalau kamu tanya tempat indah mana yang selalu ingin saya kunjungi lagi dan lagi, tak lain tak bukan Mekah dan Madinah di atas semuanya. Ka'bah, Raudhah Asy-Syarifah, tak ada tara bandingnya. Saat kamu bergerak di pusaran tawaf, kemudian kamu memandang Ka'bah, tempat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah. Sesungguhnya rumah pertama yang Allah bangun untuk manusia mendekat padanya adalah yang ada di kota Mekah, yaitu Ka'bah. Ketika kamu mendekat di arah sana dan kamu merasa pandangan rahmat Allah tertuju padamu, bahkan tak harus jauh-jauh ke sana. Kamu tahu tempat terindah di atas muka bumi bahkan begitu dekat dengan dirimu saat dahimu kamu letakkan di tempat sujudmu dan kamu berkata, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha agung Engkau ya Allah dan maha tinggi. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Wajah aku sujudkan kepadamu ya Allah, yang telah melukis wajahku, yang telah membuka mataku, yang telah membuka pendengaranku. Maha agung Engkau ya Allah, sungguhnya Engkau adalah seindah-indah zat yang telah menciptakan. Ternyata masalahnya bukan pada apa yang dilihat sama mata, tapi apa yang dirasa oleh hati. Dari sekian miliar manusia, yang lebih cantik dari kamu banyak, yang lebih pintar dari kamu banyak, yang lebih beretika dari kamu banyak, yang lebih kaya darimu banyak. Saudariku sekalian yang saya muliakan, tapi banyak di antara mereka yang tidak diberi apa yang Allah beri padamu. Ketika kamu mengucapkan Allah, 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 ketika kamu menghadap kiblat dan berkata Allahu Akbar, Allah yang maha besar, urusan yang lain-lain kecil semuanya. Urusan rezekimu, urusan rumah tanggamu, urusan apa yang kamu pakai, apa yang kamu punya, apa yang enggak kamu punya, semuanya kecil, sebab semuanya berada dalam genggaman Allah, semuanya berada dalam kendali Allah. Betapa dirimu dengan segala kekuranganmu, betapa diriku dengan segala kekuranganku, Allah pilih untuk berkata, Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, bahkan hidup matiku adalah untukmu ya Allah, untukmu ya Allah, bukan untuk selainmu. Untuk itulah aku diperintahkan dan aku tak pernah ragu-ragu padamu. Kamu yang diizinkan Allah untuk mengucapkan kalimat tersebut, tahukah kamu
Idza aqbalal 'abd fi musallah aqbalallahu alaihi biwajhih. Ketika seseorang menghadap Allah dalam salatnya, Allah pun menghadapkan dirinya kepada orang tersebut. Idza a'rad, apabila hambanya memikirkan urusan yang lain selain urusan Allah, Allah berkata padanya, abdi aqbalta ila man huwa khairun lahu minni. Hambaku, apakah menurutmu urusan itu yang kamu ingat lebih baik daripada aku? Kalau kamu khusyuk lagi, orang tersebut khusyuk lagi, Allah pun menghadapkan lagi. Kalau kemudian buyar lagi, mengingat besok mau kondangan pakai baju yang mana ya? Abdi aqbalta ila man huwa khairun lahu minni. Hambaku, kamu memikirkan hal itu menurutmu dia lebih baik daripada aku? Kalau khusyuk lagi, balik lagi. Kalau 3 kali dia memikirkan, kemudian Allah pun a'radallahu anhu, Allah pun berpaling dari dia. Perhatikan betapa dalam solatmu Allah menghadapkan dirinya untukmu. Luar biasa besarnya. Ar-Rumi, Jalaluddin Ar-Rumi mengatakan, seruanmu memanggil nama Allah adalah jawaban darinya. Kamu tidak bisa sujud, tidak bisa sholat, tidak bisa mengerjakan taat apapun, tidak diberi kemudahan untuk zikir mengingat nama Allah kecuali dengan izin Allah, kecuali Allah yang memperkenankannya padamu. Karenanya saya sering sampaikan, kalau seseorang sholat bukan hanya karena dia mau sholat, melainkan karena dia punya nilai di sisi Allah sehingga Allah mengizinkannya untuk menghadap padanya. Ketika seseorang tidak sholat bukan karena dia ingin meninggalkan sholat, bukan hanya karena dia ingin meninggalkan sholat, melainkan karena dia sudah tidak lagi punya nilai di sisi Allah. Dia sudah terusir dari kehadirat Allah sehingga Allah tidak mengizinkannya untuk menghadap padanya. Pernahkah kamu sebel sama orang sampai gak pengen lihat mukanya? Allah juga gitu. Allah kalau lagi benci kepada seorang hamba, murka, marah kepada seorang hamba, Allah tidak mengizinkan hamba tersebut menghadap kepada Allah, sebab Allah tak berkenan untuk melihat dia. Allah, teman-teman saudara sekalian, mengizinkan kita untuk memanggil-manggil nama Allah adalah karena cintanya. Sebab kita aja nih sebagai makhluk, kalau lagi sebel sama orang, kita nggak kepengen dengar suara dia, bukan begitu? Makanya saya tahu yang hadir berarti nggak sebel sama saya, karena masih pengen dengerin suara saya. Orang kalau sebel nggak mau dengar suaranya. Allah juga begitu. Allah kalau murka kepada seseorang, marah kepada seseorang, Allah tidak berkenan namanya disebut-sebut oleh orang tersebut. Karenanya saat kamu masih diizinkan Allah menengadah tangan, kemudian kamu berkata, ya Allah, ya Allah, ya Allah, diizinkannya kamu untuk meminta kepadanya, diizinkannya kamu untuk berdoa, itu artinya Allah mencintaimu. Karenanya Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ud'uni astajib lakum, mintalah padaku, aku akan ijabah padamu. Atau ayat yang lebih romantis lagi, fadhkuruni adzkurkum, fadhkuruni adzkurkum. Fadhkuruni, kata Allah, ingat aku, adzkurkum, aku akan mengingatmu. Sebut namaku, aku akan menyebut namamu. Kita kalau nyebut nama Allah emang pantas banget Allah Tuhan kita, kita sebut nama dia. Tapi Allah menyebut namamu, Allah menyebut namaku, siapa kita sampai kita disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala?
Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang diceritakan Nabi Muhammad dalam hadis qudsinya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi." Siapa yang menyebut namaku saat sendiri, aku akan menyebut namanya dalam sendiriku. "Man dzakarani fi mala'in dzakartu fi mala'in khairum minhum." Siapa yang menyebut-nyebut namaku di hadapan hamba-hambaku, seperti yang sedang saya lakukan sekarang. Saya menyebut-nyebut namanya di hadapanmu, teman-teman saudariku sekalian. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzakartuhu fi mala'in khairum minhum." Aku akan menyebut namanya di hadapan kalangan para malaikat-malaikatku. Siapa saya sampai Allah berkenan menyebut nama saya di hadapan malaikat-malaikatnya? Saudariku sekalian, man tagarraba ilayya shibra tagarrabtu ilaihi dira'a. Siapa yang mendekat padaku satu jengkal, aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Man tagarraba ilayya dira'a tagarrabtu ilaihi ba'a. Siapa yang mendekat kepadaku satu hasta, ukuran dari ujung jari tangan sampai ke siku-siku, tagarrabtu ilaihi ba'a, aku akan mendekat kepadanya satu depak. Man atani yamshi ataituhu harwala. Siapa yang datang padaku dengan berjalan, aku akan datang padanya dengan berlari. Bagaimana mungkin kamu tidak cinta kepada Allah yang telah menganugerahkan kepadamu iman kepadanya, dipilihnya kamu di antara miliaran manusia untuk menyebut nama Allah, untuk mengingat Allah, untuk sujud kepada Allah, untuk menengadahkan tangan meminta kepadanya, untuk berzikir mengalun-alunkan namanya. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala luar biasa besarnya. Saya nggak pernah iri sama yang punya mobil mewah. Saya nggak pernah iri sama yang punya rumah lebih besar daripada rumah saya. Saya nggak pernah iri sama istri yang lebih disayang sama suaminya. Saya nggak pernah iri sama orang yang lebih cerdas, lebih pintar daripada saya. Yang saya irikan adalah seorang hamba yang diizinkan Allah mengingat Allah lebih banyak daripada saya. Saya ingin menjadi sepertinya. Yang saya irikan adalah seorang hamba yang Allah jauhkan dari dosa. Allah jauhkan dari dosa. Allah jaga dia senantiasa hidupnya berada dalam jalan taat, sebab Allah Subhanahu wa taala senantiasa menginginkan untuk memandangnya dengan pandangan penuh cinta. Yang saya iri adalah mereka-mereka yang beribadah lebih panjang, berdoa lebih panjang, mengingat Allah lebih panjang, beristighfar lebih panjang, hidup dengan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka sudah berada di dalam surga sebelum surga nantinya. Hamba-hamba tercinta di sisi Allah, hamba-hamba mulia di sisi Allah. Semoga Allah menjadikan kita salah satunya. Kita cintai Allah sebab Allah menganugerahkan berbagai macam kenikmatan. Kita cintai Allah Subhanahu wa taala sebab Allah Subhanahu wa taala berkenan semoga mengampuni dosa-dosa kita. Kita cintai Allah Subhanahu wa taala sebab Allah berkenan memberi kesempatan kepada kita untuk mengampuni dosa-dosa kita. Pun kita cintai Allah Subhanahu wa taala, saudaraku sekalian, karena Allah telah menganugerahkan untuk kita seseorang bernama Sayyiduna Muhammad. Kita cintai Allah. Kita cintai Allah karena Allah Subhanahu wa taala berkenan mengampuni dosa-dosa kita. Saudara sekalian, kamu kalau bikin baik sama orang setahun, suamimu misalnya berbuat baik kepadamu 1 tahun, kemudian satu waktu
dia berbuat hal yang tidak menyenangkan sekali aja, kamu bisa berkata, ya ampun, kamu tuh kok nggak baik sih sama saya. Kamu lupa kebaikan dia 1 tahun hanya karena kesalahan dia 1 kali. Biasanya manusia suka begitu, mudah-mudahan kamu tidak. Tapi kita sama orang tuh suka kayak gitu. Orang kita baikin lama gitu, dia nggak terima kasih, tapi begitu dijahatin sekali, begitu kita berbuat salah kepadanya sekali, dia akan ingat kita terus dengan kesalahan kita tersebut. Biasanya manusia begitu. Tapi Allah sebaliknya. Kalau kamu berbuat dosa setahun, bahkan bukan setahun, 10 tahun, bahkan bukan 10 tahun, andai kamu berbuat dosa sepanjang hidupmu, kemudian kamu datang pada Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu memohon ampun kepadanya, kamu bilang, ya Allah ampuni saya, ya Allah ampuni saya, ya Allah. Kamu terus mohon ampun padanya, kamu terus mohon ampun padanya, ya Allah ampuni saya, ya Allah ampuni saya, ya Allah. Dengan linangan air matamu, dengan kesungguh-sungguhan darimu, Allah kemudian menerima taubatmu. Allah berkata, kemarilah hambaku, telah kuampuni seluruh dosa-dosamu. Allah bisa melupakan dosamu seumur hidup hanya karena 1 taubat yang kamu lakukan padanya. Alhamdulillah, enak. Urusan sama Allah itu enak, urusan sama Allah itu nikmat, karenanya kamu perlu cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudariku sekalian yang saya muliakan, cintai Allah sebab dia berkenan mengampuni dosa-dosamu. Cintai Allah sebab Allah telah menganugerahkan untukmu seseorang yang sangat menyayangimu, bernama Nabi besar Muhammad. Saya tiap kali ingat, alhamdulillah saya punya Allah yang selalu boleh saya panggil namanya, yang selalu boleh saya mendekat padanya, yang saya diperkenankan sujud padanya, yang saya diperbolehkan menyebut-nyebut namanya. Alhamdulillah, alhamdulillah, besar hati saya. Saya kalau ingat alhamdulillah, walau seperti apapun dosa saya, selagi saya datang padanya dengan bertaubat, dia berkenan untuk mengampuni dosa-dosa saya. Alhamdulillah, alhamdulillah, besar hati saya. Setiap kali saya ingat, alhamdulillah, saya punya seseorang yang mencintai saya, yang mendoakan saya, yang dulu sepanjang hidupnya setiap malam dengan dada turun naik, dengan air mata berlinangan, beliau senantiasa mendoakan umatnya, dan saya salah satu di antaranya. Saya punya Nabi Muhammad yang menyayangi saya, mensyafaati saya, mencintai saya, sebab saya adalah umatnya. Ketika saya menyadari hal-hal tersebut, hati saya pun menjadi besar. Saya merasa sebagai seorang manusia yang beruntung, sama halnya denganmu, Bu, Kak, Dek, Nak. Nggak apa-apa kalau nggak punya handphone kayak yang dipunya sama ipar kamu, nggak apa-apa. Kalau kamu nggak punya baju kayak yang dipunyai saudara kamu, nggak apa-apa. Kalau kamu nggak punya rumah, hanya ngontrak aja terus-terusan, nggak apa-apa. Andai kamu nggak pernah seumur hidup bikin paspor karena boro-boro paspor misalnya gitu, nggak apa-apa. Nggak pernah pergi jauh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Teman-teman saudara sekalian, nggak apa-apa, sebab kamu punya Allah.
sebab kamu punya ampunan Allah yang sangat dekat sekali denganmu setiap kali kamu datang padanya dalam taubatmu. Nggak apa-apa kalau nggak punya yang lain, sebab kamu punya Nabi Muhammad yang menyayangimu, yang mendoakanmu dalam hidupnya, yang bahkan sekarang di dalam alam kuburnya senantiasa memohonkan ampunan bagimu. Kita adalah umat yang diberkahi dengan cinta. Cintanya Allah, cintanya Rasulullah. Semoga kita bisa jaga sampai dengan saat ajal menjemput kita. Kita bisa bawa cinta kita kepada Allah. Kita bisa bawa cinta kita kepada Rasulullah. Kita bisa bawa ampunan Allah subhanahu wa ta'ala ala hadhihi niyah wa bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah.